Sultan Himayatuddin. Dalam pergaulannya sehari-hari, beliau banyak memahami ajaran agama Islam dan mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk pemerintahan. Teman-teman sepermainannya sangat menghormati beliau karena budi pekerti dan ramah tamah serta pergaulannya yang baik pada siapa saja. Konon diriwayatkan bahwa beliau memiliki perawakan badan yang tinggi besar dan tegap. Selain itu beliau seorang kesatria. Sultan Himayatuddin memimpin rakyat dengan keras tapi bijaksana, oleh karena itu hubungan persahabatan dengan Kompeni Belanda tidak diindahkannya. Menurut beliau, kontrak perjanjian antara Spilman dengan Sultan La Simbata adalah merupakan suatu penghinaan terhadap Kesultanan Buton, serta sangat merugikan rakyat Kesultanan Buton pada umumnya. Sikap kepemimpinannya sehari-hari selalu saja mencari-cari hal untuk menyatakan permasalahan dengan Kompeni Belanda. Pada bulan Juni tahun 1752, Frans dengan sejumlah pengikutnya melakukan penyerangan dan menghancurkan kapal Kompeni Belanda yang sedang berlabuh di pelabuhan Bau-Bau. Kapal tersebut bernama Ras en Werk. Orang-orang kapal dibunuhnya dan barang-barang muatan kapal dirampasnya. Kemudian ia melarikan diri ke Kabaena, di sana bersama teman-temannya ia membangun benteng pertahanan. Dalam peristiwa ini, Frans mendapat bantuan secara diam-diam dari Sultan Himayatuddin. Oleh karena permasalahan ini, Kompeni Belanda menganggapnya sebagai suatu kesalahan besar bagi Sultan Himayatuddin. Melihat keadaan ini, Sultan Himayatuddin berunding dengan Hamim dan Sarana Wolio agar Buton tidak diserang oleh Belanda. Maka untuk mengelabui mata Kompeni Belanda, Sarana Wolio menurunkan Sultan Himayatuddin sebagai Sultan Buton, dan diangkatlah Hamim sebagai penggantinya. Dalam menjalankan tugas, Sultan Hamim menyadari sikap yang dilakukan oleh iparnya, bahwa setiap sultan perlu berjuang melepaskan diri dari ikatan perjanjian dengan Kompeni Belanda. Perjuangan Sultan Himayatuddin itu perlu diteruskan, karena isi perjanjian itu sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Kesultanan Buton. Selain itu pula isi perjanjian dengan Kompeni Belanda sangat menghilangkan kebebasan Kesultanan Buton sebagai negara yang berdiri sendiri dan berdaulat tanpa dijajah oleh negara lain. Hal itu dianggap meremehkan kehormatan Kesultanan Buton. Oleh karena itu, Sultan Hamim senantiasa mengadakan pertemuan rahasia bersama La Karambau untuk mengatasi keamanan negeri. Dalam keadaan yang demikian itu, suatu saat Belanda mengetahui siasat yang dijalankan oleh Sultan Hamim. Akhirnya pada tanggal 19 Februari tahun 1755, berangkatlah Belanda dengan 8 buah kesatuan armada yang dipimpin oleh Rysweber dari Bulukumba menuju Buton dengan maksud untuk memerangi Buton. Pada tanggal 23 Februari tahun 1755, tibalah iring-iringan kapal Kompeni Belanda di Bau-Bau. Dari jauh telah kelihatan menaikkan bendera Belanda. Setelah jangkar diturunkan, lalu dilepaskan tembakan meriam untuk penghormatan, dengan maksud agar Buton tidak menyangka bahwa Belanda akan melakukan penyerangan ke dalam benteng keraton. Dengan tipu muslihatnya, Belanda berpura-pura berbaik hati, seperti tidak menyimpan rencana busuk. Pada tanggal 24 Februari tahun 1755, jam 5.30, pasukan Belanda sudah tiba di belakang pintu gerbang dari Lawana Lanto dan Lawana Labunta yang sekarang Lawana Labunta disebut Lawana Wandailolo. Begitu pintu lawa dibuka pada pukul 6 oleh penjaganya, pasukan Belanda menyerbu masuk ke dalam benteng seraya melepaskan tembakan membabi buta. Tidak jauh dari pintu gerbang lawa, mereka mendapat serangan balasan yang dipimpin oleh Kapitalau Laode Sungkuabuso. Terjadilah pertempuran di dalam benteng keraton. Letusan-letusan dan perkelahian terjadi di mana-mana dalam benteng. Rumah-rumah pada terbakar, ratap tangis kanak-kanak diiringi teriakan-teriakan riuh rendah.
Kaum perempuan berlarian mencari perlindungan dan keselamatan. Peristiwa penyerangan itu sangat hebatnya, sehingga dalam sejarah Buton disebut Zamani Kaheruna Walanda. Pada saat itu banyak kerugian Kesultanan Buton, seperti banyak rumah-rumah yang terbakar, rakyat banyak juga yang meninggal. Setelah peristiwa penyerangan benteng keraton, Belanda berusaha terus untuk memperbaiki hubungan Kesultanan Buton dengan Kompeni Belanda, baik melalui surat kepada Sultan Hamim maupun melalui politik adu dombanya kepada lawan politik dari Sultan Hamim. Sultan membalas surat dari Kompeni Belanda dengan maksud tidak menerima baik penyerangan Belanda kepada Kesultanan Buton. Kompeni Belanda menghasut lawan politik Sultan Hamim, sehingga mereka menikam putra Sultan Hamim yang bernama Laode Lawa dan Laode Hade sehingga gugur. Demikianlah masa pemerintahan Sultan Hamim sebagai Sultan Buton ke-21. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus tahun 1759 beliau mangkat, dan meninggalkan putra-putri antara lain, Kapitalau Baruta, Laode Sugimanuru, Kapitalau Wolowa, Laode Puntimasa, Waode Pau, Waode Zamrud. Setelah mangkatnya Sultan Hamim, kemudian Sarana Wolio melantik Laseha sebagai Sultan Buton ke-22. Laseha atau Sultan Rafiuddin adalah putra dari Kabumbu Malanga, Sultan Ladini. Sebelum pengangkatan Sultan Rafiuddin, keadaan dalam negeri sangat tidak aman. Pertentangan di kalangan bangsawan semakin meruncing karena menghadapi pemilihan sultan yang baru. Calon yang akan dimajukan ada dua orang, yaitu Laseha dan Kapitaraja Kolaki. Calon Kapitaraja Kolaki tersebut dipertentangkan oleh kaum bangsawan dari dalam keraton, karena Kapitaraja Kolaki dianggap sebagai bangsawan Barata. Akibat kecewanya, Kapitaraja Kolaki lari ke Barata Muna. Kepergiannya ke Muna dengan membawa perlengkapan Kapitaraja, termasuk gala dan perlengkapan lainnya. Di Muna, Kolaki berhasil mempengaruhi Sarana Barata Muna sehingga tidak lama kemudian beliau diangkat sebagai Raja Barata Muna. Karena dendamnya, tidak lama kemudian beliau menyatakan perang kepada Kesultanan Buton. Sementara itu, di Kesultanan Buton timbul lagi kerusuhan yang dipimpin oleh Kapitaraja Lawele dan berteman dengan Lakina Wolowa. Mereka berdua merencanakan pengambilan kekuasaan dengan kekerasan.
Tetapi rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan berhubung adanya pernyataan perang dari Kolaki. Dalam masa adanya gejala perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan itu, dengan tiba-tiba Sultan La Seha berpulang ke Rahmatullah dalam masa jabatan kurang lebih 7 bulan. Beliau mangkat di Tobe-Tobe dan dimakamkan di Kampung Baluwu, dalam benteng keraton. Demikian masa pemerintahan La Seha sebagai Sultan Buton ke-22 dengan penuh persoalan perebutan kekuasaan antara kaum bangsawan yang saling adu kekuatan fisik dan politik yang disebarkan oleh Kompeni Belanda dengan politik adu dombanya. Pada tahun 1760, pengangkatan kembali Sultan Himayatuddin sebagai Sultan Buton ke-23 berdasarkan pilihan Sarana Wolio atas kemauan rakyat, karena beliau memiliki kekuatan yang diandalkan dapat melawan Belanda serta orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut bagi Kesultanan Buton. Pengangkatan Lakarambau yang kedua kalinya ini telah pula mengirim pemberitahuan kepada Kompeni Belanda di ujung pandang. Prinsip Sultan Himayatuddin tetap tidak merubah keputusannya bahwa beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Beliau siap untuk berperang dengan Belanda asal tidak bersedia mengadakan perjanjian persahabatan kepada Belanda. Akhirnya setelah kurang lebih 3 tahun lamanya beliau dipecat lagi atas intervensi Belanda terhadap Sarana Wolio Kesultanan Buton. Setelah beliau diberhentikan sebagai Sultan Buton ke-23, beliau lalu tinggal di puncak Gunung Siontapina. Walaupun beliau tidak lagi menjadi sultan, tetapi beliau tetap dikejar-kejar oleh Kompeni Belanda. Tetapi pertahanan beliau di Siontapina sangat sulit dicapai oleh tentara Belanda. Sebaliknya pasukan Belanda banyak yang gugur di kaki Gunung Siontapina. Pasukan Oputa Yiko menggulingkan ribuan batu besar dari atas persembunyian mereka, akibatnya pasukan Belanda banyak yang gugur. Sisa dari pasukan Belanda akhirnya lari menuju kapal mereka yang berlabuh di Teluk Kampung. Kegigihan beliau melawan Belanda tidak henti-hentinya sampai akhir hayat beliau. Seluruh masyarakat Waswamba di Siontapina sangat taat pada Oputa Yiko. Setelah beliau berpulang ke Rahmatullah, beliau dimakamkan di Gunung Siontapina dekat Istana Siontapina wilayah Kampung Waswamba. Sampai saat ini, setiap tahun panen, masyarakat setempat mengadakan pesta panen di lokasi Istana Siontapina.